saya Andina Eka Lestari, kelas 11 AKLU akan menjelaskan tentang dampak penjajah di negara kolonial. 1. Dampak politik. Perubahan sistem pemerintahan. Struktur pemerintahan tradisional kerajaan atau kesultanan digantikan oleh sistem administrasi kolonial yang terpusat, dengan birokrat lokal di bawah kendali penuh penjajah. Pembagian wilayah. Kolonial seringkali membuat batas-batas wilayah sewenang-wenang yang memecah kelompok etnis dan bahasa. Mendasari konflik di masa depan. Sentralisasi kekuasaan. Kekuasaan berada di tangan pemerintah kolonial, sementara penguasa lokal hanya menjadi boneka. Munculnya nasionalisme. Penindasan yang dialami memicu rasa persatuan dan nasionalisme di antara penduduk asli untuk melawan penjajah dan meraih kemerdekaan. 2. Dampak ekonomi eksploitasi sumber daya alam, mineral, hasil pertanian, hutan. Eksploitasi secara berlebihan untuk kepentingan negara penjajah, seringkali tanpa mempertimbangkan keberlanjutan. Monopoli perdagangan. Kebijakan monopoli perdagangan merugikan pedagang lokal dan menyebabkan kemunduran perdagangan di wilayah koloni. Perubahan sistem ekonomi. Ekonomi berubah dari berbasis pertanian pangan menjadi ekonomi komersial atau perkebunan yang berorientasi ekspor, yang membuat rentan terhadap fluktuasi pasar global. 3. Dampak sosial. Perubahan struktur sosial. Penjajah memperkenalkan sistem kelas atau kasta berdasarkan ras sosial, menciptakan kesenjangan yang besar antara kelompok Eropa, Asia, dan pribumi. Kemiskinan dan penderitaan. Kebijakan seperti kerja paksa atau rodi dan tanam paksa menyebabkan penderitaan fisik dan kemiskinan yang meluas di kalangan masyarakat pribumi. Urbanisasi membangun fasilitas dan pusat ekonomi di kota-kota tertentu, mendorong urbanisasi dan mobilitas sosial, meskipun terbatas. 4. Dampak budaya westernisasi. Pengaruh budaya barat masuk melalui gaya hidup, bahasa, dan arsitektur mengerus budaya lokal. Hilangnya pengetahuan lokal, sistem budaya, bahasa, dan pengetahuan lokal seringkali terpinggirkan atau hilang akibat dominasi budaya penjajah. Pengaruh agama. Penyebaran agama Kristen dan Katolik menjadi lebih intensif di wilayah koloni. 5. Mobilitas sosial pada masa kolonial Belanda. Mobilitas sosial atau perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya berjalan sangat cepat. Terdapat beberapa hal yang membuat percepatan mobilitas sosial terjadi di Indonesia, yakni pembangunan sarana dan jaringan infrastruktur transportasi, diantaranya jalan kereta api, jalan raya, sarana dan prasarana pelabuhan. Hal ini bertujuan untuk menunjang kegiatan pengangkutan barang serta tenaga kerja perkebunan dari satu tempat ke tempat yang lain. 6. Munculnya sentimen rasial. Munculnya sentimen rasial pernah terjadi pada masa penjajahan kolonial Belanda. Bahkan, masalah rasisme diatur melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda. Dengan sengaja, pemerintah kolonial Belanda membeda-bedakan golongan berdasarkan ras. Kebijakan itu semakin tegas sejak awal abad ke-19, yang mana bab 1 kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia. 41. Pemerintahan Hindia Belanda membagi penduduk menjadi 3 golongan, yakni A. Golongan Eropa sebagai golongan pertama yang tertinggi, B. Golongan Timur Asing yang terdiri dari Cina, Arab, India, dan negara lainnya sebagai kelas kedua, C. Golongan pribumi sebagai kelas ketiga atau golongan terendah. 7. Dampak kesehatan dan higienitas. Dampak negatif kondisi kesehatan yang buruk. Pada awal penjajahan, terutama saat eksploitasi ekonomi memuncak seperti pada era tanam dan kerja paksa rodi, kondisi kesehatan masyarakat pribumi sangat memprihatinkan. Kelaparan, kekurangan gizi, dan penyakit menular umum terjadi akibat beban kerja yang berat dan minimnya perhatian pemerintah kolonial. Diskriminasi layanan kesehatan. Fasilitas kesehatan yang dibangun pada awalnya ditunjukkan untuk melayani kepentingan tentara kolonial dan pegawai Belanda. Masyarakat pribumi umumnya tidak memiliki akses atau kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan modern tersebut. Sanitasi yang buruk. Kebijakan pemerintah kolonial tidak memprioritaskan sanitasi dan higienitas di pemukiman padat penduduk pribumi, yang menyebabkan penyakit menular seperti kolera dan pas mudah menyebar menjadi epidemi.